berkat-berkatnya dilimpahkan buat kita sampai pada hari ini. Hari ini kita beribadah untuk memperingati kematian Tuhan Yesus, ibadah Jumat Agung. Tepat seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita karena Dia, Kristus, telah mati buat kita ketika kita masih berdosa. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Ada amin? Percaya kita diselamatkan? Puji Tuhan, bersyukur di atas kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu. Dan saya mempersilahkan Bapak Ibu untuk bersaat teduh sejenak. Kita berdoa masing-masing kepada Tuhan. Kita mempersiapkan hati, pikiran kita supaya berkenan, kudus dan layak untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini.
Silahkan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Momen Jumat Agung ini kiranya menjadi sebuah perenungan, puncak perenungan kita dalam hidup ini, bahwa salib Tuhanlah yang membuat kita ada dalam perkenanan Tuhan sampai hari ini. Kita telah mengalami kebaikan Tuhan, jamahan Tuhan, pertolongan Tuhan. Itu karena Tuhan Yesus mati buat kita.
buat kesempatan pagi hari ini. Kami percaya bahwa pengorbananmu di kayu salib membuat hidup kami berubah. Yang dahulu kami berada di bawah murka Allah, yang harusnya kami mendapatkan hukuman dan tidak dapat untuk menghadap hadirat-Mu, hari ini kami beroleh kepercayaan dan pembenaran untuk dapat menyembah. Terima kasih Bapa di surga, berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu, setiap jamaah, setiap umat Tuhan dimanapun berada. Dan kami percaya mukjizat-Mu itu masih ada. Seperti dalam firman Tuhan katakan, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Yang percaya katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Pak Bine masih mau memuji Tuhan lagi? Shalom. Selamat pagi. Selamat merayakan atau memperingati Jumat Agung. Ya, kenapa disebut Jumat Agung, Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan? Sementara orang dunia mengatakan begitu bodohnya orang-orang Kristen yang percaya kepada orang yang sudah mati. Ya. Tapi Yesus bukan hanya mati titik, tapi dia bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan nubuatan kitab suci oleh nabi-nabi yang jauh-jauh sebelumnya sudah dinubuatkan, saudara. Jadi Yesus adalah penggenapan nubuat para nabi dalam kitab suci. Jadi berbahagialah saudara yang mempercayai dengan iman bahwa perkataan para nabi yang diilhami oleh Allah, yang diperintah oleh Allah itu tergenapi dengan satu sosok yang bernama Yesus Kristus. Katakan Yesus Kristus. Oke. Kasih salam kanan kiri. Selamat Jumat Agung. Haleluya. Haleluya, haleluya. Shalom. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berbahagialah orang yang mempercayai Tuhan dengan seutuhnya, sepenuhnya, saudaraku. Kenapa? Orang yang mempercayai Tuhan dengan sepenuhnya, seutuhnya itu, dia tidak peduli apa kata orang, tapi ketika dia mempercayai apa yang ia baca dari Alkitab, firman Tuhan itu satu kebenaran yang mutlak. Katakan mutlak. Ya, mutlak itu tidak bisa diganggu gugat. Jadi Jumat Agung itu hukumnya mutlak. Ya, yang dulu bulan berapa itu sudah di perundang-undangan bahwa hari ini bukan wafatnya Isa Al-Masih, tapi wafatnya Yesus Kristus. Ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini Bapak Ibu membaca yang bagian sana nih. Oh, ini. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Tetelestai, ya. Nah, bacaan kita Yohanes pasal 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Satu ayat ini artinya sangat luas, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, apa sih anggur asam itu? Ada yang tahu anggur asam itu apa? Pak ini anggur asam itu apa? Anggur asam itu adalah
ya, hasil dari fermentasi. Nah, saya kasih jelas nih. Hasil dari fermentasi buah anggur, urutan yang keempat. Yang pertama disebut anggur premium, yang dalam perjamuan yang ada seriming-serimingnya yang seng itu, ya. Itu harganya 150 satu botol. Bukan jualan ya. Terus harga di bawah premium middle itu 80. Yang ketiga, grade yang ketiga, ya, standar biasa harganya 35.000 satu botol. Dan grade yang terakhir dari sisa-sisa yang dari premium, ya, standar, middle tadi, biasa. Nah, yang keempat ini adalah sisa-sisa dari ketiganya yang disebut apa? Anggur asam atau yang disebut dengan cuka. Oh, cuka itu hasil fermentasi yang terakhir. Gimana, Mas? Hasil fermentasi yang terakhir diminum itu ada pahit-pahitnya. Anggur asam. Anggur asam ya, cuka. Untuk apa manfaatnya? Untuk mengurangi rasa sakit. Jadi anggur asam itu berfungsi untuk mengurangi rasa sakit. Jadi ketika waktu Yesus, ya, ditusuk lambungnya dengan tombak oleh prajurit itu, ya. Nah, salah satu orang mencelupkan, ya, hisop ke dalam anggur asam dan ditempel-tempelkan di bibirnya supaya apa? Dikecap-kecap supaya apa? Menghilangkan pereda nyeri. Wah, nanti langsung praktek nih. Oh, ternyata gitu ya. Nah, supaya apa? Tahu mereka yang ada di bawah melihat Yesus disalibkan, ditusuk lambungnya dengan tombak, itu pasti sakit. Siapa yang tidak sakit? Kalau luka atau terluka, ya kan, berdarah-darah. Nah, makanya ada inisiatif supaya tidak merasa, oh kasihan juga ya, supaya tidak merasa sakit, kasih tetesan anggur asam supaya kecapan tidak terasa sakit. Tidak begitu terasa, masih sakit sih, ya, tidak begitu, masih ada yang hawar-hawarnya begitu. Nah, berkata lagi, ya, sudah selesai. Itu perkataan Yesus terakhir kali di kayu salib. Sudah selesai. Tetelestai. It is complete. It is finished. Apalagi? It is done. It is done. Ya. Sempurna, ya kan? Pokoknya selesai sudah. Ya, kalau orang Batak bilang selesai sudah, ya kan? Orang Kumang selesai sudah. Orang Kalimantan apa? Tuntung dah. Tuntung dah ya. Oke. Sudah selesai. Tetelesti, saudaraku. Apanya yang selesai? Ya. Lalu ia menundukkan kepalanya. Tanda-tanda. Ya. Biasanya kalau orang mau meninggal itu menunduk atau mendangak. Ayo, yang pernah menyaksikan secara langsung detik-detik terakhir orang yang menghembuskan napas terakhir, menunduk apa mendongak? Gitu kan? Ya. Saksi mata. Ya kan? Tapi di sini dikatakan lalu ia menundukkan kepala, tidak mendongak, saudara. Apa artinya? Dan menyerahkan nyawanya. Kalau Yesus tidak menyerahkan hidupnya, nyawanya
dia tidak akan menunduk, dia akan mendongak seperti kita. Yang tadinya matanya terbuka, pelan-pelan mengantuk. Ada yang nggak mengantuk-ngantuk, malah harus gitu kan. Mami ini biasanya kerjaannya. Ya kan? Kenapa? Sudah selesai. Yesus mengakhirinya. Tetelestai. Jadi tidak ada yang bisa membuat Yesus mati sebenarnya. Kenapa? Dialah yang punya kehidupan. Tapi di sini dikatakan ia menundukkan kepala dan menyerahkan nyawanya itu dengan kesengajaan. Katakan kesengajaan. Nah, sudah selesai. Apanya yang sudah selesai, saudara? Apa pentingnya bagi kita Jumat Agung? Apa pentingnya bagi kita hari ini? Apa pentingnya bagi kita Jumat Agung? Apa pentingnya Good Friday? Ya, Friday. Biasa Banyumasan Good Friday. Sebentar lagi muncul bahasa Inggris logat Banyumas. Sudah nih ya. Apa pentingnya bagi kita Jumat Agung? Ya biasanya yang digembar-gemburkan Natal. Natal ini haleluya, syukuran, ya. Makan-makan. Ya. Tahukah saudara bahwa Jumat Agung itu titik balik sebuah kemenangan? Tanpa Jumat Agung, tanpa ada kematian, penyerahan nyawa, pelepasan hak itu, kebangkitan tidak akan terjadi. Kebangkitan itu ada, ya, harus ada yang namanya kematian. Ya, makanya apa pentingnya bagi kita Jumat Agung, ya? Selamat dari murka Allah. Ini backgroundnya terlalu terang, saudara. Harusnya gelap ya. Selamat dari murka Allah. Jumat Agung itu titik balik kita hari ini bisa tersenyum, tertawa, haleluya, ya. Bebas dari tuduhan. Ya, gimana sih orang yang terbebas dari tuduhan? Nanti gimana rasanya ketika bebas dari tuduhan? Lega, gembira, belum, wah, merdeka, gitu kan? Merdeka, gitu kan? Nah, sudah kalau kita terbebas dari tuduhan, di hati kita itu terasanya denyut nadinya itu dep. Kalau masih orang yang tertuduh dalam hidupnya, denyut jantungnya itu enggak dep. Yang terjadi adalah seperti ketika di ICU melihat alat yang ada di atas kepala yang grafiknya gitu. Lah kalau itu sampai terlalu cepat langsung artinya apa? Gimana Bi? Game over. Makanya ketika melihat sendiri, menakutkan juga ya. Jangan kenceng-kenceng, normal sedikit, turun sedikit gitu kan. Ini sudah grafiknya naik nih. Kapan terus stres. Ya, kalau orang tertuduh, ya itu mengalami ketakutan, mengalami kekhawatiran, mengalami kecemasan, mengalami sesuatu hal yang tidak menyenangkan, saudaraku. Oleh sebab itu, Jumat Agung adalah titik balik awal dari kemenangan, yaitu apa? Disinilah kita terbebas dari murka Allah. Katakan bebas. Haleluya. Saudaraku, kalau saudara tidak dibebaskan dengan titik momen Jumat Agung, Bapak Ibu tidak bisa menyapa Bapak. Tidak bisa menyapa Bapak. Kenapa? Lah wong tertuduh. Pasti apa? Tertuduh. Ya. Tidak bisa. Ya Bapak, terima kasih. Bisa enggak orang yang tertuduh terima kasih? Gitu bisa enggak?
yang jelas dia akan menghadap dengan penuh intimidasi. Wah, jangan-jangan aku mau diapain ya? Jangan-jangan aku mau diapakan ya? Kan gitu kan? Pernah melakukan kesalahan? Misalnya salah kepada orang tua? Ya. Ketemu gimana rasanya? Hah? Hah? Deg-degan. Ya. Aduh, kena hukuman apa lagi? Saudara yang dikasih. Jadi selamat dari murka Allah. Kasih salam kanan kiri, Anda selamat dari murka Allah ya. Haleluya, haleluya. Saudara selamat dari murka Allah. Hari ini awal dari kemenangan kita bersama dengan Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, dia mati disalib karena siapa coba? Dia mati disalib karena siapa coba? Yesus mati disalibkan itu karena siapa? Kalau tadi selamat dari murka Allah, kita dibebaskan. Ya, kita bebas. Ya kan? Kalimat ini berkata, dia mati disalib karena siapa? Tuh, orang yang sudah bebas, orang yang sudah terbebas, orang yang sudah lepas, dia akan berani berkata, karena aku. Jangan, iya aku enggak kok. Aku enggak loh. Kalau saudara enggak, berarti saudara belum bebas. Dia mati disalibkan karena siapa? Tuh. Oh ya saya. Ya. Jangan geret-geret orang lain deh. Ya, jangan cawe-cawe. Ayolah ikut aku lah. Ayolah ikut aku lah ya. Secara lantang, secara berani, pengakuan dengan jujur, ya, harus mengambil inisiatif secara pribadi. Karena saya, Yesus harus mati. Kenapa? Kalau Yesus gak mati, saya gak selamat. Ya kan? Kalaupun saya berusaha untuk menyelamatkan diri, kemanakah aku harus bersembunyi dari murka Allah itu? Ke gunung-gunung, ke gua-gua, di bawah batu. Kita masih ditemukan oleh Tuhan. Bahkan Tuhan bisa menggoncang gunung itu dengan gempa bumi. Dan yang terjadi, kita kena gelindingan batu. Keledak. Udahlah, game over kita sudah. Dan pada akhirnya kita tidak bisa selamat. Tapi karena Allah itu begitu mengasihi saudara dan saya, karena saudara dan saya, karena saya, maka dia mati disalibkan. Yang setuju katakan amin. Wow, justru kalau di sini saya lebih antusias ya, memperkatakan Yesus mati. Ya kan? Kalau Yesus mati jelas dia lahir, bukan? Iya kan? Nah, saudara, karena kita dia menderita, karena kita dia disalibkan. Haleluya. Dari hukuman kekal. Sebelum Yesus disalib, saudara dan saya berada di bawah murka Allah itu sudah pasti masuk hukuman kekal. Karena Yesus mati disalibkan, ia menundukkan diri, menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Disitulah kita terbebas dari hukuman kekal. Ini yang pertama, saudara. Yesus mati ya, karena Yesus mati karena aduh, masih nggak berani pengakuan seperti ini. Ya, bagaimana kita bisa mendapatkan berkat kemurahan Allah? Bukan, aku mati bukan karena kamu.
Jadi kamu nggak dapat hak untuk menuntut berkat yang sudah kusiapkan. Kalau Tuhan berkata demikian, kita mau apa ya? Gigi jari dong. Rugi dong, gitu kan? Ya lagi mira. Rugi nih. Yesus nanti kata saya, ya, paham? Oke. Kelihatan Bapak Ibu? Yesaya 53 ayat 45, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Penyakit kita yang ditanggungnya. Bukankah kita selama di dunia tidak ada orang yang selamanya sehat? Kita kadang-kadang sakit-sakitan. Pak Victor sudah sembuh? Berapa minggu Pak? 4 minggu. Dalam nama Yesus stop. Amin. Loh iya, berani memperkatakan karena penyakit kita lah yang ditanggungnya. Amin. Nah, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Siapa yang hari ini merasa kita itu susah, sengsara, menderita? Loh, saya susah menderita. Kenapa? Loh, kalau nggak melakukan apa-apa. Ketika kita berjuang itu kesusahan. Ketika kita berjuang, memperjuangkan hidup itu penderitaan, saudaraku. Siapa yang nggak capek? Siapa yang nggak lelah? Ayo. Adakah di antara kita yang berkata bahwa saya tidak pernah bercapek, saya akan berjuang demi rupiah, pejuang rupiah. Nah, bukankah slogannya pejuang rupiah ketika bekerja, ketika ngode, ketika jualan, ketika online, ketika COD, pejuang rupiah. Intinya apa? Orang bekerja mendapat upah, dan di Indonesia mendapat rupiah, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, itu juga penderitaan, saudaraku. Ya, kenapa? Orang yang bekerja, perhatikan baik-baik. Ketika Tuhan berkata kepada Adam setelah Adam mengizinkan istrinya Hawa makan buah terlarang, the virgin itu. Buah terlarang. Ya Mas ya. Buah terlarang. Ada yang tahu? Lu kok gak ada yang tahu? Berarti saya ini yang kemudahan. Ya. Adam telah mengizinkan istrinya Hawa memakan buah terlarang, yang makan pohon yang pengetahuan yang baik yang buruk itu. Dia diam saja ketika Hawa memakannya. Setelah dimakan, terus diberikan kepada Adam, dan Adam mencicipinya. Enak loh Jo. Yang manggilnya Bujo ya. Enak loh Beb. Yang manggilnya Bebek. Enak loh yang. Coba dicicipi. Harusnya Adam menolak. Jangan. Karena Tuhan berfirman larangan pertama, jangan kamu makan. Tapi Adam diam dan bahkan menikmatinya. Siapa itu yang ketika berbuat dosa bahkan menikmatinya, saudaraku yang dikasih Tuhan? Kemarin ada berita viral yang katanya dalam judul yang viral, apa agamanya? Ya, korupsi berapa triliun merugikan negara. Ya. Ada 2 orang yang lagi viral ngetren hari kemarin. Ya. Notabene orang gereja, aduh, kan, diam-diam ya melakukan dosa dan menikmatinya seperti Adam, bahwa itu terlarang ketika disodorin buah itu. Enak juga ya, gitu kan? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita bisa menderita karena itu. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Banyak orang menganggap bahwa itu adalah tulah, bahwa orang menganggap bahwa itu adalah apa? Aib, saudaraku yang dikasih Tuhan. Dia terkutuk, ya kan? Kenapa? Karena orang yang digantung di kayu salib itu dikatakan dia itu orang yang berdosa, orang yang terkutuk dan penyakit.
penjahat. Ingat, Bukit Tengkorak adalah tempat untuk mengeksekusi para penjahat. Jadi Yesus disejajarkan dengan penjahat. Bahkan di kanan kirinya ada penjahat yang turut disalibkan. Satu level, setara, ya. Demi siapa? Saya. Haleluya, seperti itu. Katakan demi saya. Ya. Kalau nggak Yesus mati, saya tidak bisa selantang ini, saudaraku. Karena saya harusnya sudah mati juga. Serius, harusnya saya sudah mati. Ya. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Siapa yang tidak pernah memberontak, saudara yang dikasih Tuhan? Adakah di antara kita orang yang taat semua? Adakah di antara kita orang yang setia semua? Ya, dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Yang percaya, sakit penyakitmu Tuhan sembuhkan. Haleluya. Saudara pergi ke dokter, hanya 3 resep obat yang akan diberikan pertama. Yang pertama kandungan paracetamol, Mas ya. Yes. Yang kedua kandungan anti nyeri. Dan yang ketiga adalah antibiotik. Vitamin kalau saudara nggak minta tidak akan pernah diberikan. Betul? Kalaupun saudara memintanya akan diberikan resep vitamin yang mahal, saudara harus bayar sendiri. Tidak pakai BPJS. Tidak ditanggung ya. Tidak ditanggung BPJS. Harus bayar sendiri. Karena vitamin itu pemeliharaan kesehatan, bukan pengobatan. Ya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, oleh bilur-bilurnya kalau kita menjadi sembuh. Kita cepat saja, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya. Yesus mati itu dikambing hitamkan. Aduh sayang, nggak kelihatan. Emang kambing hitam bener ya, nggak kelihatan. Ya. Yesus mati disalibkan itu karena dikambing hitamkan. Tahukah saudara ketika dikambing hitamkan itu seperti apa? Gak kelihatan. Gak kelihatan ya, dikambing putih kan jadinya ya. Jadi anak domba awal. Apapun yang terjadi bisa dipakai untuk memberitakan firman, saudaraku. Ya. Yesus mati disalibkan itu karena dikambing hitamkan. Harusnya kita lah yang dihukum di situ, tapi ternyata Yesuslah harus yang menanggung hukuman itu. Bayangkan saudara, jika ada orang yang ketika engkau mendapatkan vonis dan saudara harus dihukum, ketika ada seorang oknum yang berani menjamin pembebasan saudara, saya yang jadi jaminan, tolong dibebaskan sebagai tahanan kota. Paham yang seperti itu? Ya. Berarti harus ada yang memberikan jaminan supaya kita terbebas. Sekarang kalau kita mendapatkan garansi jaminan yang seperti itu, kita merasa seperti apa? Berharga. Terima kasih siese, kamu siap matur nuwun. Ya, tara thank you. Bahasa Koreanya apa? Hah? Sami-sami. Kamsahamnida. Bahasa Jepangnya apa? Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Mana maning? Sakurana. Oke. Jadi Yesus dikambing hitamkan oleh karena kita yang seharusnya, tapi Yesus divonis seperti itu. Yesus yang benar dihukum, kita yang berdosa dibenarkan dan beroleh selamat. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena, sekali lagi, saya.
ya kan? Supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Seperti itu. Betapa bahagianya jika kita mengalami pembenaran, dibenarkan. Sebenarnya saya bukan orang baik-baik. Ya jujur saya berulang-ulang kali saya katakan saya bukan orang baik-baik. Tapi saya diangkat oleh Tuhan, dibuat baik oleh Tuhan. Saya bukan orang benar, tapi saya dibenarkan oleh Tuhan. Saya bukan orang yang dianggap jujur. Loh, serius saudaraku. Kalau masalah tipu menipu terbiasa, ya kan? Tapi karena Tuhan Yesus mau rela disalibkan karena saya, maka saya hari ini bisa layak. Ya, sekarang siapakah saya yang berani berkata seperti ini? Saya tidak punya apa-apa untuk bisa saya banggakan sebagai backup saya untuk ngomong supaya saya dipercaya. Saya tidak punya apa-apa untuk saya sebagai backup supaya saya dipercaya. Untuk dapat mengatakan bahwa saudara ketika mau percaya dan mengandalkan Tuhan, saudara pasti diberkati. Amin. Kenapa saya berani mengatakan hal ini? Karena saya sudah dipindahkan oleh Tuhan, ya, dari hukum maut kepada kasih karunia. Kasih karunia itu saya dibenarkan, saya diselamatkan. Yesus yang benar harus dihukum, sementara saya yang berdosa dibenarkan dan mendapatkan selamat. Saya bersuka cita. Tidak ada hal yang lebih baik selain daripada ketika Tuhan selamatkan hidup saya. Semuanya itu saya bilang, boleh tanya sama istri kalau saya mengatakan mengada-ngada bahwa segala sesuatu yang saya punya sebenarnya itu berkat kemurahan Tuhan, saudaraku. Amin. Yang saya terima itu berkat kemurahan Tuhan. Dan kalau bisa, saya akan bagi-bagikan supaya apa? Orang lain mengecap apa yang saya alami, bahwa Tuhan Yesus itu baik, yang sudah dikambing hitamkan itu, ya kan? Oke, bagian yang ketiga, sudah yang dikasih Tuhan, nggak kelihatan lagi. Bagian yang ketiga, tempat saya juga nggak kelihatan nih. Oke, bentar. Saya cari yang kelihatan lagi, yang saya sudah picture. Dia menghapus dosamu. Yesus mati dengan satu hal yang lain. Dia menghapus dosamu. Ya. Yesaya 44 ayat 22, aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Penebusannya nyawa ganti nyawa, gigi ganti gigi. Apalagi yang ganti-gantian? Nyawa ganti nyawa. Tidak bisa nyawa ganti uang, ya. Persembahan yang kita berikan kepada Tuhan itu pada baik persembahan kantong kolektor, baik persembahan perpuluhan, baik persembahan yang lain-lain, saudaraku, itu tidak bisa untuk menyelamatkan hidupku. Ya, itu kata-kata itu ucapan syukur. Kenapa? Hukumnya nyawa ganti nyawa. Nyawa tidak bisa ditebus dengan uang kecuali tilang. Kecuali tilang, ya harus bayar untuk kas negara. Untuk apa? Ya untuk pembangunan bangsa ini. NKRI harga mati. Loh, kok kampanye? Oke, Tuhan Yesus memberkati saudara. Percayalah bahwa Yesus mati untuk menghapus dosa. Itu yang ketiga. Yang keempat sekarang, secara cepat, gak kelihatan lagi. Jehovah Rafa, sakit penyakitmu ditanggungnya. Jehovah
Rafa, bisa Jehovah, bisa Jehovah Rafa. Rafa itu artinya Allah menyembuhkan. Kesembuhan, Rafa. Ya kan? Rafa. 1 Petrus 2 ayat 24, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Ya, memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Kita harus hidup untuk kebenaran, saudaraku. Jangan terus-menerus berkupak. Ya, manusia tidak ada yang sempurna. Nobody perfect. Tidak ada orang yang sempurna. Pasti jatuh bangun. Tapi jangan berkubang di dalam dosa. Oh enak ya, anget. Oh enak ya, anget, gitu kan? Kayak reel yang cuma 3 detik. Oh enak ya, anget, gitu kan? Berkubang di dalam dosa. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ada banyak orang yang katanya mau bertobat, aku mau menjadi pengikut Yesus yang sejati. Hari ini nggak normal lagi tuh. Sudah minta dibaptis. Kapan mak jadinya surat baptis? Gerak. Kapan mak minta jadinya surat baptis? Bukan karena percaya kepada Tuhan Yesus, bukan karena ingin menjadi murid yang sejati pengikut Yesus, karena yang dibutuhkan cuma surat baptis untuk mengubah status di KTP. Urusan yang kedua untuk bikin KK. Urusan yang ketiga untuk urusan dan. Hanya 4 bulan bertahan. Ketika surat baptis sudah saya berikan, besok minggunya sudah nggak nongol lagi sampai hari ini. Dia sudah bikin rumah, bangun rumah gedung mewah. Ada Kristen KTP berarti ya? Ada. Kirain sebelah doang. KTP-nya doang Kristen. Jadi jangan heran yang ke gereja itu bukan benar-benar pengikut Yesus. Jangan-jangan aku juga. Jangan-jangan aku juga. Apa pengikut Yesus? Ya. Oke, sudah kembali ke sini saja. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh biru-birunya kamu telah sembuh. Amin. Bukan berarti dokter nggak dibutuhkan. Dokter itu dibutuhkan ketika engkau punya uang, ketika engkau punya BPJS, ketika itu hal itu memungkinkan untuk ke dokter, pergilah ke dokter. Tapi ketika engkau nggak punya BPJS, ketika engkau nggak punya uang, loh, ke dokter bayar pakai apa? Pakai doa. Dok, saya berdoa dulu ya, Mbak. Nggak bisa, karena ketika masuk unit gawat darurat, ketika harus ada eksekusi tindakan, harus ada jaminan tanda tangan. Kan siapa yang bayar? Iya dong. Kalau semuanya saudara nggak bisa, saudara hanya bisa berkata, Tuhan, ini aku dan duit, ya. Tuhan, ini aku ganti BPJS. Kalau mau mati matilah. Lu iya dong. Kalau mau hidup hiduplah. Lu gampang. Kalau aku harus mati. Gimana lagunya, Mas? Oh iya, gitu kan? Ya, ketika kita nggak bisa apa lagi, sudah buntu segalanya, kita hanya bisa berkata, Tuhannya aku. Wes karepmu, sudah terserah Tuhan. Kalau memang aku harus masuk, kalau memang aku harus mati. Kenapa? Gak bisa melakukan apa-apa lagi. Sudah berusaha sekuat mungkin, sudah mencoba, tapi sudah Tuhan, aku angkat tangan,
terserah engkau. Saya berkata sama istri saya, 9 bulan ya, 1 minggu 2 kali kontrol kesehatan tangannya. 9 bulan gak ada vonis-vonis. Aku senang kalau divonis daripada digantung-gantung. Iya kan? Oh, gimana rasanya Bu? Sudah membaik? Masih sakit Bu? Loh, Ibu mau ngapain aja di rumah? Loh, gak punya pembantu kok. Kecuali ada pembantu kan dikerjakan pembantu. Oh alah, ya tetap masa-masanya punya Bu. Angkat-angkat. Lah bojone. Ya bojone ya angkat-angkat. Tetap dikerjakan. Saya minta vonis, segera divonis penyakitnya apa? Ternyata harus tunggu berapa bulan? Di atas 6 bulan yang jelas. 6 bulan sampai 9 bulan baru dicek semuanya, diambil keputusan vonis. Ternyata penyakitnya adalah ini. Oke, sekarang stop. Haus kontrol, cuma dipanasin doang. Lampu bokeh pirang buat. Wah, apalagi yang pakai warna kuning itu. Wah, 100 watt. Panas Saudaraku. Apalagi berjemur jam 11 sampai jam 1 di depan. Panas. Dah. Sekarang ketika 9 bulan kamu lakukan tidak ada perubahan apa-apa, hanya terapi sinar bisa disinar sendiri. Ya itu cerdas loh. Kalau di rumah sakit disinar, di rumah juga bisa disinar loh. Kalau di rumah sakit cuma digini-gini. Loh, yang kena penyakit saraf, Bu Cipto, ayo gerak Bu, masih sakit enggak? Coba ke belakang, sakit enggak? Kenapa ke dokter? Kenapa ke terapi? Oh di rumah ya bisa kayak gini tuh bisa. Buat saya yang terapi, kalau cuma kali, ayo sudah sakit Bu, pelan-pelan. Nah, sudah ya. Oleh bilurnya kamu telah sembuh. Cepat yang kelima. Gak kelihatan lagi. Jehovah Jireh, Yesus mati itu merupakan sumber berkat bagi orang yang percaya. Jehovah Jireh, Jehovah Jireh. Jireh itu artinya penyedia. Jireh itu artinya pemenuh. Jireh itu artinya apa lagi? Yang sama dengan itu? Sumber. Provider. Sumber yang memberikan pengiriman terus-menerus itu namanya apa? Supplier. Mensuplai. Tuhanlah yang mensuplai segala kebutuhanmu. Yang setuju katakan amin. Amin. Ya kan? Apalagi di musim kayak gini Saudaraku yang beras sudah mulai turun. Sampai berapa harganya? 14. Ada yang harga 12. Saya masih punya. Harga 12 dua hari yang lalu. Enak nasinya? Loh belum masak, loh kok tinggal 2? Kan tadinya 3. Oh belum. Waduh, testimoninya gagal. Oke, dia memelihara saudara dan saya. Jehovah Jireh, dia sumber berkat. Ya, Filipi 4 ayat 19. Sebelumnya saudara pasti paham Filipi 4 ayat 13. Yang bunyinya segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi saudara tidak bisa berdoa, Tuhan bebaskan aku dari penderitaan ini, dari masalah ini. Tapi saudara diberi kekuatan untuk menjalaninya. Ya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi wong urip kudu kuat. Ojo kakean sambah. Wong urip kudu kuat. Kan gitu kan? Lagunya begitu sairnya. Nah,
Ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Bukan berarti di sini nggak ngapa-ngapain terus dicukupkan. Lah itu kan kayak pasien di rumah sakit, ya. Ya dokter pihak rumah sakit akan memenuhi segala keperluanmu. Kamu hanya tidur saja, ya. Makan pagi, makan siang, makan malam. Mau dipenuhi seperti itu, nggak bisa kemana-mana mau? Ya enggak lah. Karena makan di luar sana lebih enak. Ya, Allah akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi Yesus yang sudah disalibkan itu sebagai punya tujuan untuk menyediakan cadangan berkat untuk saudara nikmati yang sudah dikatakan amin. Dia yang kaya rela menjadi miskin karena saya lagi. Ada ayatnya. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu, jelas dong, oleh karena kamu, ya, bukan oleh karena sampean. Kalusen. Oleh karena kamu, ya, apa? Ia menjadi miskin sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Pertukaran di kayu salib. Dia yang kaya rela jadi miskin, kita yang miskin dibuat Tuhan diperkaya. Jangan salah mengerti, jangan salah konsep karena kita jadi kaya nih, kita jadi kaya. Kapan kayanya? Loh saudaraku, nanti tunggu pengajaran selanjutnya supaya bisa jadi kaya itu. Kalau saya mau mengejar supaya ia yang kaya menjadi miskin, supaya saya miskin menjadi kaya, saya harus jadi pengusaha. Loh ya, saya harus jadi pengusaha. Kalau jadi pengusaha itu mendatangkan, mengolah uang dan menciptakan hasilnya berupa uang. Uang. Pagi, siang, sore, malam. Apa yang dicari orang? Uang. Itu pengusaha, saudara. Oke, Bapak Ibu, dia sumber berkat. Saudara yang percaya katakan, kita percepat. Ya anak, ada 20. Ada 20 ya. Oke, jawaban Cire. Oke, selesai sudah meminta, maju aja Pak. Kalau kita tahu Yesus mati disalib karena saudara dan saya sudah punya dikasih Tuhan, yang perlu kita ingat, jangan berbuat dosa lagi. Ya, jangan berbuat dosa lagi. Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Bisa jadi ketika kita sudah ditolong oleh Tuhan, kita tidak punya respon yang baik di hadapan Tuhan, maka penderitaan yang lebih buruk itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Percaya, setiap masalah pasti ada jawaban, jalan keluar. Dan satu-satunya sumber jawaban, katakan Yesus Kristus. Karena Dia adalah Jehovah Jireh. Dia yang mensuplai kebutuhan, Dia yang memenuhi kebutuhan, Dia yang memelihara kebutuhan. Karena Dia adalah Jehovah Rohi, R-O-H-I, Jehovah Rohi. Artinya Dia gembala. Dia rela mati untuk kita, saudara dan saya. Bukan karena Ia bersalah, tapi karena kita yang bersalah. Oleh sebab itu, saudara, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya, dan sebab itu
beriman. Yesus telah mati karena aku, supaya aku diselamatkan. Kelar masalah kita hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, satu, terbebas dari murka Allah. Yang kedua, sembuh dari sakit penyakit. Dan yang ketiga, terpelihara dalam berkat Tuhan. Apakah kita semuanya ini sudah kita rasakan? Tuhan, terima kasih, aku sudah Kau bebaskan. Tuhan, terima kasih, sakit penyakitku sudah Kau sembuhkan. Tuhan, terima kasih buat pemeliharaan sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini, sepanjang tahun ini, tahun demi tahun. Tuhan memelihara kehidupan, mencukupkan hari demi hari. Saudara lihat, bukankah kita layak bersyukur kepada Tuhan? Kita meninggikan Tuhan, meninggikan Tuhan, meninggikan namanya, saudara. tidak punya, dibuat Tuhan, diperkaya karena Tuhan itu kaya.
bermasalah dibebaskan Tuhan. Tuhan yang tidak punya masalah jadi bermasalah karena kita. Saudaraku, percaya apa yang menjadi pergumulanmu hari-hari ini, Tuhan sanggup menolongmu, Tuhan sanggup memberikan jalan keluar dan bahkan mengangkatmu ke tempat yang lebih tinggi, naik satu level ke level berikutnya. Jika kau percaya, sakit penyakitmu Tuhan jamah dan sembuhkan. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Dalam berkat nama Yesus, rumah tanggamu dipulihkan, anak-anakmu dipulihkan, pekerjaan dan ekonomi dipulihkan. Keberuntungan demi keberuntungan Tuhan sudah sediakan dalam kehidupanmu oleh Tuhan. Sudah aku siapkan hati untuk menikmati berkat perjamuan, bahwa kita terhisap oleh karena kematian Tuhan, oleh karena tubuhnya dan darahnya yang sudah diserahkan di kayu salib sebagai korban penebusan dosa, sebagai jaminan dan ganti supaya kita hidup dalam pembenaran Tuhan, dibenarkan Tuhan. Buka hati supaya mukjizat itu nyata dalam kehidupan, dalam berkat nama Salib Tuhan Yesus.
Ibrani 13 ayat 6. Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Dan hari ini di momen Jumat Agung ini, ya, Mazmur 130 ayat 7 bagian A. Berharaplah kepada Tuhan. Janji yang pertama, Tuhan adalah penolongku. Dan hari ini saya terus disuruh berharap kepada Tuhan. 3 orang saudaraku, silakan yang membacakan kebenaran firman Tuhan yang di depan hari ini. Kau berharga di mataku dan mulia, dan aku ingin mengasihi kau. Yesaya 43. Yesus mengasihi. Yes. Yang kedua, Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku berikan bahagia sebab Engkau besertaku. Mazmur 23 ayat 4. jangan takut. Tuhan menyertaimu sekalipun melewati lembah kegelapan. Percayalah, Tuhan sanggup memelihara. Yang ketiga, Allahku akan memenuhi segala keperluan yes, menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Yesus Kristus. Filipi 4:19. percayakan bahwa Tuhanmu yang kamu kenal, yang kita kenal, yang saudara kenal, di dalam satu nama, Yesus Kristus, itu adalah Jehovah Jireh yang akan memenuhi segala keperluanmu. Yang setuju katakan amin. Saudara, kita akan tinggi-tinggi di atas kepala. Roti yang sudah kita terima, dan saya akan membacakan untuk saudara firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah engkau akan hal ini? Terimalah dan makanlah dengan iman sebagai tanda persekutuan dalam tubuh Kristus dalam berkat nama Yesus. Makanlah, haleluya. Saudara sudah menerima anggur perjamuan, kita angkat tinggi-tinggi di atas kepala. Oleh kuasa darahnya, saudara yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Amin. Oleh pilur-pilurnya kamu telah sembuh dalam berkat nama Yesus. Segala kutuk dosa Tuhan sudah patahkan di kayu salib. Darahnya yang tercurah menghapuskan dosa-dosa. Saya membacakan firman Tuhan untuk saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Percayakah engkau akan hal ini? Amin. Terimalah dan minumlah dengan iman sebagai tanda persekutuan dalam darah Kristus. Dalam berkat nama Yesus minumlah, haleluya. Dosaku dihapuskan.
firman-Mu tidak pernah terjadi pengingkaran. Firman-Mu iya dan amin, dan itu pasti terjadi. Dan kami percaya pertukaran di kayu salib membuat hidup kami merasa damai, sejahtera, sukacita dan bahagia. Dan kami rindu Tuhan membagikan kebahagiaan kepada orang-orang di luar sana. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang siap diberkati dan menjadi berkat bagi orang lain, katakan amin. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu diberkati dengan firman Tuhan siang ini. Amin. Dan kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Nanti akan ada kantong diedarkan. Dan satu lagi ada kotak di belakang kameramen khusus untuk hari ini, diperuntukkan untuk aksi sosial, aksi berbagi takjil yang akan dilaksanakan oleh pemuda remaja kembali untuk kedua kalinya pada hari Minggu sore. Jadi kotak yang di belakang hari ini dan hari Minggu besok. Oke. Berarti kotak yang di belakang kameramen itu hari ini dan hari Minggu khusus untuk aksi sosial berbagi takjil. Kita akan mewujudkan kasih Kristus untuk mengasihi kota ini. Amin. Amin. Mari para petugas silakan maju ke depan dan kita akan berdoa. Bapak yang penuh kasih, terima kasih. Kami bersyukur, sangat-sangat bersyukur karena momen Jumat Agung ini kami selalu dan diingatkan kembali akan makna salib Tuhan buat kami. Dosa kami sudah dihapuskan oleh darah Tuhan. Sekarang kami akan memberikan sembahan buat pekerjaan Tuhan dan juga untuk berbagi bagi sesama, bagi kota ini. Kiranya Engkau akan memberkati tangan-tangan yang memberkatinya, memberi dengan penuh sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Walaupun memang hidup itu benar. Saudara, jika saudara percaya, di sepanjang hari ini, ketika saudara mempercayai kebenaran firman Tuhan, itu akan terjadi dalam kehidupan saudara. Yang sakit Tuhan jamah, yang bergumul dengan pasangannya, anaknya, keluarganya, rumah tangga, Tuhan sanggup pulihkan. Yang bergumul dengan anak-anaknya tentang pemeliharaan, bagaimana dengan anaknya, Tuhan sanggup mencukupkan.
yang bergumul dengan pekerjaannya, warungnya, tokonya, bisnisnya, usahanya, segala daya yang sudah dikerjakannya, ya, percayalah, Tuhan sanggup memeliharamu. Keberuntungan demi keberuntungan akan kau nikmati. Karena pertukaran di kayu salib sudah selesai. Saudaraku yang dikasih Tuhan, minggu depan, minggu besok, karena 2 hari lagi. Ya, kita dukung anak-anak kita untuk beraksi di depan gereja untuk berbagi makanan. Orang-orang yang menunggu buka puasa, kiranya mereka menikmati, mengecap apa yang kita rasa dan terima. Jadi silakan salurkan support saudara melalui persembahan saudara di kotak itu. Jadi kotak hari ini dan kotak minggu besok itu untuk aksi bagi-bagi makanan di jalan. Terima kasih saudara, saya menjemput Bapak Ibu dan saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Minggu besok ibadah Paskah. Saudaraku, siapkan yang terbaik. Paskah bukan hanya soal celebration. Paskah bukan hanya soal perayaan. Tapi Paskah berbicara masalah hidupmu dan hidupku. Apakah kemenangan, kebangkitan itu membuat hidup kita berubah dan bisa mengubahkan orang-orang di sekeliling kita menjadi baik? Itu yang menjadi poin penting. Paskah kita bisa menjadi berkat, garam dan terang bagi orang lain. Orang lain bisa menikmati hidup kita. Dan itu pikirkan 2 hari ini ke depan. Hari ini hari Jumat, besok hari Sabtu, ya. Kalau kemarin Kamis putih, sekarang Jumat gelap. Loh iya, kemarin Kamis putih, sekarang Jumat gelap. Besok Sabtu sunyi, saudaraku. Baru hari Minggu sukacita, sukaria. Apa yang ingin saudara bagikan kepada orang lain, pikirkanlah. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita pulang dengan menerima berkat Tuhan. Jika kau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dalam berkat nama Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau dengan kasih karunia. Tuhan mengangkat wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam berkat nama Yesus, diberkati hidupmu, diberkati rumah tanggamu, pasanganmu, suamimu, istrimu, anak-anak, bahkan seisi rumah. Berkat-berkat yang baru Tuhan perintahkan mendatang kehidupan, bahkan berkat yang tidak lazim, yang tidak pernah kau pikirkan, Tuhan sanggup mendatangkannya dalam kehidupanmu. Dalam berkat nama Yesus, diberkati pekerjaan dan usaha, jerih lelah hari-hari yang sudah kau lalui, dan hari ini terjadi pertukaran di kayu salib. Tuhan sanggup memberikan keberuntungan dan keberuntungan dan keberuntungan dalam hidup. Tuhan Jehovah Jireh yang akan mencukupkan segala kebutuhan. Bahkan firman Tuhan berkata, bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan apa yang diinginkan hati. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya, katakan